Nah, satu jeleknya yang R9 punya tuh ya, tangkinya masih 14 liter guys. R9 kira-kira harganya 350 jutaan lah. Nah, lihat, siapa yang nggak mau tenaga kayak gini? Dalam kota gitu enak banget. Selamat siang semuanya. Hari ini hari yang sangat cerah, cocok untuk motovlogging. Dan topik hari ini gue pengen ngomongin soal motor baru yang Yamaha mau keluarin. Kalian tahu sepertinya apa, yaitu Yamaha R9. Kenapa gue pengen ngomongin motor ini? Soalnya gue sendiri juga pengguna MT-09, yaitu memiliki mesin yang sama dengan next generation R9. Gue pengen ngomongin dikit dan discuss sedikit dengan kalian soal Yamaha R9, karena topik ini tuh gimana ya, ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka gitu. Cukup menarik. Ya, seperti yang kalian tahu, R9 itu mesinnya sama seperti MT-09. Meskipun katanya sih ada yang dirubah gearing ratio-nya dan lain-lainnya, tapi basically mesinnya tuh sama-sama R9, sama-sama MT-09. Nah, sekarang tuh kenapa banyak orang yang bilang suka, tapi ada yang suka, ada yang nggak suka. Yang pertama tuh ya, meskipun dia 900 cc, tapi horsepower dia tuh sama R6 gak beda. Malah kayaknya lebih kecil deh. Kalau nggak salah R9 tuh cuma punya horsepower 117 doang. Sedangkan ini aja kalau nggak salah 119 yang tahun pertama ini, MT-09. Tapi tuh ya guys, dia tuh 3 silinder dan juga torsinya gelabak banget. Orang-orang suka MT-09 tuh karena torsinya yang gelabak, bukan karena horsepower yang gelabak. Dan horsepower yang udah lebih dari 100 itu untuk jalanan ya, menurut gua itu tuh udah sangat-sangat lebay. Kalian lihat deh. Ya, kalau udah bisa di sub 3 second itu ke 100, tuh udah lebay banget sih menurut gua. Dan R9 tuh pasti bisa lebih cepat, jamin deh. Orang-orang tuh ya banyak yang ngebandingin R9 sama R6 karena horsepowernya itu mirip-mirip dan sama, padahal cc-nya jauh lebih gede R9. Tapi tuh ya, R9 tuh punya torsi yang gelabak, jauh lebih gelabak daripada R6. Kalau kalian pernah nyobain R6, dia tuh nggak akan narik sampai RPM-nya kira-kira 10.000 deh. 10.000 ke atas dia baru gila narik. Sedangkan MT-09 atau next generation yang R9 ini, dia tuh torsinya dari bawah juga udah narik banget. Tapi kalian jangan khawatir, tarikannya nggak akan segila MT-09 yang generasi pertama ini. Karena kalau kalian pernah nyobain generasi ketiga MT-09 atau XXR generasi ketiga, mereka tuh ya lebih gampang diatur deh bandingin MT-09 yang pertama. Dia throttle-nya tuh cuma on off doang gitu ya, MT-09 pertama tuh. Kalian jangan salah sangka kalau R9 itu bakal gak selincah R6. Menurut gue R9 itu bakal lebih lincah daripada R6. Kenapa? Gue pernah nyobain R6. Dia tuh meskipun gak berat, tapi gimana ya, karena mungkin posisinya jauh lebih nunduk daripada R9, dia tuh kalau dipakai dalam kota tuh susah buat dibelok-belokin. Sedangkan R9 tuh posisinya lebih tinggi dikit daripada R6, tapi juga gak lebih tinggi daripada R7. Kayaknya mirip-mirip R7 deh menurut gua. Itu pasti kalau pakai dalam kota ya lebih jauh lebih enak sih. Kalau
Gue sih tertarik banget ya sama R9. Kalau ada duit ya pengen beli. Tapi bingung juga sih, karena R9 tuh kalau gue lihat badannya gede banget ya. Dia tuh kayak ukurannya kayak R1 gitu. Terus seat height-nya juga cukup tinggi gitu. Dan badannya lebar. Buat kalian yang pernah nyobain naik R6 sama R1, kalian tahu deh pasti bedanya. R6 tuh kelihatannya besar, tapi begitu kalian naikin tuh gak begitu besar. Gue jujur gak pernah nyobain R6 yang generasi yang sebelumnya sih. Gue waktu itu naik R6 yang generasi yang paling terakhir sebelum dia discontinue. Tapi pas gue nyobain tuh R6 ya, posisinya gila, nunduk banget, jok tinggi banget. Tapi gak gue sangka jarak jok ke stang itu gak begitu jauh kayak R1. Kalau R1 tuh bener-bener kayak lu harus nunduk banget. Sedangkan R6 tuh ya nunduk tapi kayak gini gitu. Lebih dekat jarak stangnya daripada R1. Kalau ngomongin soal harga, worth it nggak ya R9? Gue jujur nggak tahu kalau di Indonesia bakal jadi berapa harganya. Kalau di Taiwan konversiin ke rupiah itu R9 kira-kira harganya 350 jutaan lah. Baru ya, grass bukannya second. Tapi kayaknya kalau di Indonesia bakal lebih gila lagi sih harganya. Karena di sini tuh MT online aja yang generasi terakhir nih, tapi bukan yang SP ya, itu 550.000 NT atau sekitar 275 juta grass loh. Generasi terakhir yang 4. Dan XXR tuh dulu teman gue punya, dia beli 700.000 atau 350 juta. Dan R9 tuh katanya harganya bakal sama kayak segituan deh. Kalau di Indonesia kayaknya bakal kena pajak lagi 2 kali lipat, kayaknya 500 jutaan deh. Nah, satu jeleknya yang R9 punya tuh ya, tangkinya masih 14 liter guys. Kalau kalian yang tahu, MT-09 itu terkenal dengan tangkinya yang sangat kecil dan minum bensinnya yang sangat haus. Dahaga banget ini motor ya. Ninja 400 saja kalau nggak salah lebih gede daripada ini tangkinya. Nggak tahu kenapa Yamaha tuh tangkinya selalu ngasih kecil gitu. ZX6 itu punya tangki 16 liter dan minumnya tuh nggak segila ini gitu minum bensinnya. Padahal dia 4 silinder loh. Gak ngerti juga kenapa. Ini 3 silinder tapi minum bensinnya gila. Kayak gua aja ini cuma bisa dapat 1/17,5. Sedangkan ZX6 tuh bisa dapat 20-an gitu. Ya tergantung pemakaian emang sih. Ya gue pakai MT-09 ini gak segila itu pakainya sih. Gak nyampe RPM-nya tinggi-tinggi terus gitu. Kayak gue ini masih RPM 4000 gitu. Udah ganti gigi. Ya kalau kalian beli R9 udah pasti minum bensinnya gila itu R9. Tapi gue kurang tahu ya kalau R9 itu ada indikator bensin atau enggak. Kalau ada indikator bensin ya lebih aman sih. Kalau kalian pernah nyoba naik motor yang nggak ada indikator bensinnya, itu indikator bensin nyala, udah kedap-kedip, deg-degan tuh. Kalau ini ya gue masih bisa lihat deh, kalau sisa 1 strip dia tuh sebenarnya masih ada kira-kira 4 liter. Jadi bisa isi sekitar 10 liter pas dia langsung full tank. Nah lihat, siapa yang nggak mau tenaga kayak gini?
dalam kota gitu enak banget, nggak terlalu lebay gitu, nggak usah kayak 1000 cc lebay. Ya tetaplah kalau misalnya bisa kebeli R9, kayaknya R9 deh. Tapi masih bingung juga R9 atau ZX6 ya. Kalau menurut kalian gimana? Coba kalian komen di bawah deh. Kalian lebih, kalau ada duit nih, kalian lebih pengen R9 yang modelnya baru, semua teknologi gila-gila dan moge looks banget, atau ZX6? Penggemar Kawasaki mana suaranya? Oke deh, sampai sini dulu. Kalau kalian suka sama topik ini, videonya like, subscribe, share. Kalau nggak suka, dislike, gak apa-apa. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.